Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Ilga Sefania Florenya Patriwalen dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan memenuhi tugas PPT dengan materi alat-alat optik. Yang pertama, saya memilih penugasan di halaman 94, yaitu menjelaskan alat-alat optik. Perhatikan ketiga gambar berikut. Gambar pertama loop, gambar kedua mikroskop, dan gambar ketiga adalah teleskop. Dari ketiga gambar di atas dapat diketahui bahwa loop, mikroskop, dan teropong merupakan contoh dari alat-alat optik. Yang pertama loop. Fungsi dari loop yaitu untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, yaitu dengan menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif. Artinya, loop di sini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil seperti mikroskop yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada loop. Proses pembentukan bayangan pada loop sama dengan proses pembentukan bayangan pada lensa positif atau lensa cembung, di mana bayangan yang dihasilkan bergantung di mana ruang letak benda berada. Benda yang terletak pada ruang 2 memiliki bayangan yang akan berbeda dengan benda yang terletak di ruang pertama. Ada 3 ruang di depan lensa cembung yang dibatasi oleh titik pusat lensa, titik fokus lensa, dan jari lengkungan lensa. Untuk banyak ruang di belakang lensa cembung terdiri dari 1 buah ruang. Bagian depan lensa merupakan bagian yang terdapat sinar datang mengenai lensa, sedangkan bagian belakang lensa adalah bagian lensa yang terdekat. Proses pembentukan bayangan pada loop melibatkan jalannya berkas sinar istimewa pada lensa cembung. Ada 3 sinar istimewa berbeda pada lensa cembung berdasarkan arah datangnya sinar. Tiga berkas sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus utama. Yang kedua, sinar datang melalui fokus utama lensa dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Yang kedua, mikroskop. Mikroskop di sini berfungsi sebagai untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Beberapa jenis mikroskop juga dibuat agar dapat mengamati objek dengan menghasilkan bayangan yang lebih detail. Bagian-bagian beserta fungsi mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa okuler di sini berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. Yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati dan berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar.
Yang ketiga, tabung mikroskop. Tabung mikroskop sering juga disebut sebagai tubus. Tubus di sini merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi tabung mikroskop yaitu sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Dapat dikatakan tabung mikroskop adalah tabung yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Makrometer. Bagian mikroskop berikutnya adalah makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Yang kelima, mikrometer. Mikrometer disebut juga dengan pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dan dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan lambat. Yang berikutnya adalah revolver. Revolver disebut juga sebagai pemutar lensa. Berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Yang ketujuh, reflektor. Bagian mikroskop berikutnya adalah reflektor. Disebut juga cermin pengatur. Reflektor berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam dua jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka akan menggunakan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Yang kedelapan, diafragma. Diafragma sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga observer bisa memfokus dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang kesembilan, kondensor. Kondensor yang mana cara penggunaan bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik, atau turun sesuai kebutuhan observer. Observer berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Yang ke-10, meja mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Berdasarkan fungsinya ini, meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Yang ke-11, penjepit kaca. Meski pada meja kerja sudah dilengkapi penjepit objek, bagian mikroskop berikutnya yang wajib ada dalam pengamatan objek yaitu penjepit kaca atau klip. Fungsi utama bagian ini adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Yang ke-12, lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Yang berikut, kaki mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium seperti mikroskop pada bidang yang terbilang tidak datar, bagian kaki mikroskop dapat membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik. Yang berikut, sendi inklinasi. Bagian mikroskop yang terakhir dan penting dalam pengamatan adalah sendi inklinasi atau disebut juga sudut pengaturan sudut.
Sesuai namanya, bagian ini berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengamati objek pengamatan. Dari kesemua bagian yang sudah disebutkan, secara garis besar, komponen mikroskop terbagi menjadi bagian optik dan non-optik. Bagian optik terdiri atas lensa okuler dan lensa objektif. Proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada mikroskop. Mikroskop sederhana tersusun atas kombinasi dua jenis konvergen atau lensa cembung, yaitu lensa objektif dan okuler. Lensa objektif adalah lensa yang terletak di dekat benda yang diamati, sedangkan lensa okuler berada dekat dengan mata pengamat. Pada mikroskop, panjang titik fokus lensa objektif atau FOV lebih kecil daripada panjang titik fokus lensa okuler atau VOK. Adanya dua lensa yang digunakan membuat pembentukan bayangan pada mikroskop terjadi sebanyak 2 kali. Lensa objektif akan menghasilkan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar ketika benda ditempatkan di antara fokus dan pusat kelengkungan lensa. Yang ketiga, teropong. Teropong sering juga disebut dengan teleskop. Teropong adalah suatu benda atau alat optik yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda dari jarak jauh sehingga terlihat lebih dekat. Yang berikut fungsi teropong. Teropong biasanya digunakan untuk mengamati objek benda yang terletak jauh dari kita, sehingga seakan terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Proses pembentukan bayangan benda yang dihasilkan pada teropong. Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong ialah lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh, dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek, apakah mau dengan cara berakomodasi atau tidak berakomodasi, tergantung dari posisi lensa okulernya. Sekian hasil pekerjaan dan penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau